Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara akan menerima aset-aset yang ada di Ibu Kota Negara Nusantara. Untuk selanjutnya aset-aset tersebut akan dipelihara untuk berkelanjutan Ibu Kota Negara Nusantara. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menyatakan pihaknya akan segera menerima penyerahan aset dari pembangunan yang telah dilakukan kementerian terkait diantaranya kantor kepresidenan hingga hunian ASN. Otorita IKN akan segera menerima penyerahan aset dari pembangunan yang dilakukan oleh kementerian, baik dulu Kementerian PUPR, sekarang yang dilanjutkan dengan Kementerian PU dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta yang lainnya, misalnya SDM dan sebagainya, ujar Basuki di Balai Kota Jakarta, Senin, tanggal 16 Juni tahun 2025. Infrastruktur seperti jalan-jalan di kawasan IKN, jalan-jalan tol antara Balikpapan dan IKN, kemudian perkantoran, hunian ASN yang ada 47 tower dan mungkin akan ditambah lagi. Selanjutnya masjid, istana kepresidenan, maupun kantor kepresidenan dan kantor wakil presiden. Kemenko dan sebagainya akan diserahkan kepada otorita dan pasti harus kami pelihara, demikian Basuki Hadimuljono menjelaskan. Basuki Hadimuljono mengatakan badan usaha otorita yakni PT Bina Karya akan belajar kepada BUMD di DKI Jakarta dalam pengelolaan infrastruktur hingga sampah di IKN. Untuk itulah badan usaha otorita PT Bina Karya belajar kepada BUMD yang ada di DKI Jakarta untuk pengelolaan infrastruktur, pengelolaan sampah, pengelolaan air, itu semua ada di DKI Jakarta ini, ucapnya. Sebelumnya, Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menerima kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka di IKN pada Rabu, tanggal 28 Mei tahun 2025, waktu lalu. Kunjungan ini sekaligus melaporkan progres pembangunan infrastruktur yang hampir rampung untuk paket proyek tahap 1. Kunjungan ini juga untuk memastikan kelangsungan pembangunan IKN berjalan sesuai target serta mendukung transformasi Nusantara sebagai pusat pemerintahan masa depan yang modern, cerdas, dan berkelanjutan. Rombongan Wakil Presiden mendarat di Bandara Nusantara di IKN dan mengawali kunjungan dengan peninjauan proyek jalan tol segmen 5B yang mencatat progres pembangunan sebesar 70%. Jalan tol ini memiliki peran penting dalam memastikan konektivitas antar wilayah di kawasan inti dan sekitarnya. Setelah itu, Wapres Gibran mengunjungi proyek Rumah Sakit Abdi Waluyo, yang kini telah mencapai progres 75,67% di tahap pertama pembangunan. Rumah sakit ini diharapkan menjadi salah satu pusat layanan kesehatan unggulan di Nusantara. Kemudian, kunjungan dilanjutkan ke lokasi pembangunan Universitas Gunadarma, yang berada dalam tahap awal dengan progres 25%. Kampus ini akan menjadi bagian dari pengembangan ekosistem pendidikan tinggi di IKN. Wapres juga menyambangi dua proyek yang telah selesai dan siap difungsikan, yakni Rumah Sakit Hermina dan Kantor Kemenko 3, yang keduanya mencatat progres fisik 100%. Keberadaan fasilitas ini menjadi penanda kesiapan layanan dasar dan pemerintahan di IKN. Kunjungan berlanjut ke Istana Wakil Presiden Republik Indonesia yang tengah dibangun dan saat ini mencapai progres 42,67%,
serta rumah susun ASN 1 yang telah mendekati tahap akhir dengan progres 97,09% per tanggal 11 April tahun 2025. Rusun ini menjadi hunian bagi ASN yang bekerja di IKN. Setelah meninjau rusun ASN 1 yang di dalamnya ada fasilitas lapangan basket, beberapa rumah makan, minimarket dan ruang ibadah, Wakil Presiden menyempatkan bermalam di salah satu unit hunian ASN 1 yang juga adalah kawasan hunian para pegawai otorita IKN. Tidak luput, kawasan Masjid Negara dan kawasan Basilika juga turut disambangi. Pembangunan kedua lokasi peribadatan tersebut terus berlanjut. Realisasi pembangunan Masjid Negara telah mencapai 60,048%, sedangkan realisasi pembangunan Basilika mencapai 4,63%.